Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Inilah program RRI. Guru mendatangi siswa di rumah selama pandemi COVID-19. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Kembali saya Fitriani Rahman menemani di Belajar di RRI khusus untuk Guru Keliling. Dan kali ini saya bersama dengan Ibu Nur Dayati. Assalamualaikum Bu. Ya, kita akan mengunjungi adik kita Muhammad Ikra Marewa ya. Ini kelas berapa Bu? Kelas 4 dan kita akan mata pelajaran Agama Islam. Baik, kita langsung menuju ke rumah Ikra Marewa, tepatnya di Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini Ikra belajar agama Islam sama Ibu ya. Ikra Marewa belajar agama Islam ya. Iya, pendidikan agama Islam bersama dengan Ibu Nur Dayati. Ikra senang ya mau pakai ini? Iya. Iya. Ada masker ya? Ada masker yang memang khusus untuk mereka ya. Benar. Oke, baik. Ini cantik nih maskernya, ada khusus. Ditukar maskernya ya. Jadi pakai dulu. pakai. Oke. Iya. Jadi lebih kelihatan mulutnya ya. Oke. Hari ini sama-sama Ibu belajar tentang huruf hijaiyah. Lihat, lihat alif, alif, ba, ta, keluarkan suaranya. Ja, ha, kha, dal, zal, ra, say, sin, 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 coba sin, shin, sod, to, zo, ghain, fa, qaf,
Ka. Lam. Mim. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam. Hamsa. Ya. Ya. Sama lihat. Ini huruf hijaiyah isyarat. Coba Ikra praktekkan. Ini. Coba tangan, mana tangannya Ikra? Alif, ba, ta, ra, ja, bagus. Ha, ini nak. Ha, 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 bagus. Da, pintar. Za, oke. Ra, coba ini. Za, tangannya. Zal, sin, rapat. Sin, shin, oke. Fa, ya, fa. Kan, ka, ka, Ya. lam, lam, pintar. Mim, mim. Coba Ikra. Mim, pintar. Nun, wow. Oke, wow. Ha. Iya, ha. Iya. Pintar. Bisa. Ikra bisa tulis? Mau menulis mana bukunya Ikra? Mana buku? Ya, jadi tadi kita sudah ikuti prosesnya Bu ya, Iya. bahwa huruf hijaiyah dikenali dan kemudian dibuatkan dalam bentuk Isyarat. isyarat, Jari. ya, jari. Nah sekarang masuk ke soal latihan. Baik, kita akan latihan. Ikra, Tulis. belajar menulis. Oke. Ayo sini. Senang, Ikra senang, Tanya ibu, senang belajar? senang, senang. Oke. Baik, Coba Ikra tulis. Ikra tulis, Hijaiyah. silakan. Huruf hijaiyah. Oke. Jadi sahabat kreatif, Ikra saat ini menuliskan huruf hijaiyah seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Nuraya Iya. tadi. Jadi Iya. masuk ke tulisan. Iya. Iya. Tulis saja Nanda apa? Iya. Dia mencontoh yang sudah diberikan. Jadi tadi ada proses mengenali huruf hijaiyah, kemudian mengulangnya dalam bentuk isyarat, dan kali ini dalam bentuk tulisan. Iya. Dia menulis ya.
Ba. Dah. Ini lihat. Ini sama ini. Lihat. Ini. Ba. Alif. Ba. Untuk mengingatkan. Alif. Ba. Sama. Sekarang ini. Sekarang ke huruf ta. Ta. Huruf ta ya. Ya. Oke, pintar. Mana hurufnya di sini mana? Mana? Sudah mulai Alif, ba, ta. Pintar. Ini dah. Nah, sekarang yang keempat. iya. Sudah makin paham. Mana lagi? Isyaratnya mana? Iya, pintar. Nah, sekarang yang ini lagi. Ini Ja. Nah, yang mana isyaratnya, Nak? Mana isyaratnya? Ya, mana? Coba lihat Ibu, tangannya mana? Oke. Sekarang ini sama ya. Nah. Ha. Lazim sedikit lebih besar tulisannya Ini? dibanding yang sebelumnya. Bagaimana isyaratnya? Iya. Oke. Ha. Mengikuti juga isyarat. Ini di bawah sini. Him, ha, Iya. ha. Ha. Iya. Mana isyaratnya? Ini mana? Yang mana? Sini mana? Coba lihat. Yang mana? Nih. Bagaimana isyarat? Coba lihat jarinya. Coba lihat. Oke. Ha. Sekarang da. Mana da? Mana? Coba. Da, pintar. Ingat. Da, ya. Da. Ini Zal. nah, coba cari yang mana? Yang mana? Cari yang mana? Zal. Ya, Ikra kelihatan sangat antusias ya. Mana? Pintar. Mana? Coba lihat ibu tangannya Ikra mana? Oke. Pintar. Bentar. Tulis. Oke, Zal. Kita sekarang ke Ra. Ra. Mana? Coba lihat. Mana Ra? Ya. Dicontohkan lagi lewat isyarat. Ra. Oke. Ra. Sekarang Udah ke sin. 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 Oke, pintar. Mana coba cari. Cari yang mana sin sama ini. Mana? Sama cari, lihat. Mana? Yang mana lihat? Ini sin. Mana tangannya? Pintar. Sekarang shin.
Ya. Boleh. Boleh. Iya. Kelihatannya Ikra sangat cepat memahami pelajarannya. Iya. Karena selama ini Ya. Ikra belajarnya huruf hijaiyah saja, belum diperkenalkan ke sampai isyarat jarinya. Tapi alhamdulillah hari ini dia bisa dan mudah memahami. Iya. Sin. Oke. Shin. Lihat. Shin. Iya. Ini shin, yang ini. Isyaratnya. Sekarang isyaratnya mana? Shin. Coba Ikra cari. Mana lihat? Ibu lihat. Mana tangannya? Shin. 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 Dah. Sod. Iya. Sin, shin, so. Iya. Ya. So. Sod. Coba Ikra cari yang mana sod sini. Yang mana? So. Sama. Yang mana? Coba cari. Lihat. Mana? Lihat. Ini. Yang mana di sini? Iya, sama mana? So. Sama? Sama? Ini dengan ini? Nah, jarinya mana? Syarat jarinya. Shot. So. Sekarang do. Ya. Dua. 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 Oke. Dua. Sama ibu punya tuh. Mana? Coba lihat. Do. Mana? Lihat, cari. Sama tidak? Sama? Ini bagaimana? Iya. Sekarang langsung saja ke bawah saja. Ya. Yuk. Sot, do. Ya. Dia masih sekarang ke Ain ya. Ain Bu ya. Iya. Ain. Oke. Ain. Ain. Iya. Oke, Ain. Regoin. Sama. Join. Goin. Mana isyarat? Coba. Join. Sama yang mana?
Ini. Ain. Ya. Nah, mana tangannya Ikra? Iya. Nah, ini. Oke. Bentar. Ini. Join. Goin. Sekarang Kaf. tulis. Ya. Betul. Pintar. Oke. Ini lihat titiknya. Oke. Mana? Tulis dulu ininya. Kof. Kau. Kaf. Ya. Sekarang ini. Takut dulu ya. Oke. Sekarang Kaf. lam. Lam. Ya. Boleh. Lam. Ini. Tarik. Lam. Mim. 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 Nun. Nun. Sekarang wow ya. Ya. Ha. Ha. Ya. Ha. Sekarang ha ditulis. Lam alif. Bisa. Lancar ya, Ikra. Ikra lancar menulis. Ini. Lam alif. Ini ya. Hamzah. Sekarang Hamzah. Bisa? Coba. Oke. Ya. Sekarang Ya. oke. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Mana? Oke, bagus. Hari ini Ikra pintar. Ya. Nanti tetap belajar di rumah. Ya, sama ibu, ya. Jangan main-main terus, nah. Belajar di rumah. Nanti Ikra pahami, kenal huruf hijaiyah isyarat. Nah, ya, betul. Oke. Sekarang duduk di atas. Duduk di atas. Hari ini kita sudah belajar huruf hijaiyah. Nanti lihat ibu sayang. Oh, hari ini sudah kita akhiri. Sebelum mengakhiri pelajaran siang ini, kita berdoa dulu, ya. Sekarang Ikra sama ibu guru berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna
amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ikra. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Oke, kita baru saja mengikuti proses pembelajaran bersama adik kita Muhammad Ikra Marewa. Ikra senang? Iya. Pelajaran cukup panjang ya, karena memang harus memahami dulu huruf hijaiyah, dan setelah huruf hijaiyah itu kemudian dicocokkan dengan isyaratnya. Dan setelah bahasa isyarat yang dipakai, kemudian dia menuliskan, dan rupanya cukup cepat mengerti, Bu, ya. Iya. Baik, sekarang kita bersama dengan Ibu dari Ikra. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Bagaimana rasanya ketika kami berkunjung ke sini, Bu? Ya, alhamdulillah, makasih banyak atas kunjungannya dari sekolah, Bu. Iya. Terima kasih, bersyukur sekali, makasih atas perhatian kepada anak kami. Iya. Barusan ya, pertama kalinya ya dikunjungi begini. Iya. Dia senang ya, dia Senang senang. sekali ya, dari Nah, tadi kok- sudah siap, dari tadi sudah tunggu, Bu. Baik, kita pengen tahu ini Ikra ini bersaudara berapa banyak? Ada 3 orang. 3 orang Iya, juga dia yang ya, Bu, kedua. ya? Ini adanya tadi nih. Iya. Ini yang tua, ada tua, cowok Oh semua, Bu. iya, 3. oh cowok semua Iya. nih, oke, pejantan tangguh. Nah, bagaimana kemudian proses pembelajaran selama ini, Bu? Ada kendala selama ini terhadap alhamdulillah ya, karena kita pembelajarannya? damping, Bu, di rumah. Iya. Iya, alhamdulillah, cuma itu biasa kan kalau anak begini moodnya, Bu, biasa tidak tentu ya, tidak pasti. Jadi Ah, kita ikuti iya. ya, karena Jadi biasa main, mudinya iya, ya. iya. Ah. Kita tapi alhamdulillah tugas-tugasnya dari sekolah ya, iya selesai. Bisa dikerjakan seperti itu. Nah, Ibu tahu bahwa adik kita Ikra ini akhirnya berkebutuhan khusus itu sejak kapan, Bu? Sebenarnya dari umur 2 tahun, Bu. Iya, sempat dari dokter ya, kenapa nih Mbak belum bicara dari lahir ya sebenarnya iya, Bu, dari lahir, Tapi tidak ditanggapi ya. Biasa kan anak baru lahir juga ada yang telat bicara begitu ya. Itu 2 tahun baru itu ya ke dokter dia baru dia tahu oh enggak ini. Memang tidak merespon. Iya, Oke. Baik, yang jelas sosialisasi dengan kakak adiknya juga lancar ya. Iya, pakai bahasa syarat. Oke, bahasa isyarat ya. Dan dia juga sepertinya sangat suka bersosialisasi, suka, Bu ya. Iya, suka sekali kalau ada keluarga tahu dari jauh, saya gembira Oh, sekali. iya. Tangan dia apa semua saling apa semua ya. Berarti sangat bagus komunikatif Iya, sebenarnya, Bu iya, ya. iya. Baik, kalau perlu kita tahu juga ini, Bu, bagaimana dengan kebiasaan dia di luar rumah? Apakah Iya. Ibu juga membiarkan dia berada di luar rumah? Iya, Tidak apa ya? Iya, selalu Bu, main di luar. Iya, Oke. sama tetangga, sama teman-teman. Kalau iya. kerjaan rumah ada dibantu juga sama Ikra, Bu? Biasa kadang-kadang Bu. Kalau dia bisa masak sendiri, pintar Oh dia. gitu ya, sudah Goreng pintar telur masak apa sendiri. iya. Oh, sama jadi dia teman sudah sendiri mandiri bisa, sebenarnya, iya, Bu ya. bisa, Bu, iya. Jadi sebenarnya kelebihan Ikra ini adalah juga sudah mandiri. Iya, iya, Baik. bisa, Bu. Baik, terima kasih nih kebersamaan kita pembelajaran bersama dengan Ibu Nur Dayati ya, dan bersama adik kita Muhammad Ikra Marewa, dan insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita dengan Nur Asisa kalau saya tidak salah, Bu ya. Dan ini juga akan berada di Jalan Tidung Mariolo. Kita akan ke sana, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 MHz program 2 RRI Makassar. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020.
Baik sahabat kreatif, kali ini kita sedang berada di Jalan Tidung Mariolo bersama dengan Ibu Nur Dayanti kembali. Dan kita akan mengikuti proses pembelajaran yang kedua, kali ini di rumah Nur Asisa. Gimana Nur Asisa? Siap belajar? Iya. Baik, di kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam kembali, dan Nur Asisa adalah siswa kelas 5 untuk sekolah luar biasa Negeri 1 Makassar. Baik, kita akan mulai pembelajarannya Ibu, silahkan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Asisa? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar agama Islam. Iya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materi tentang surah Al-Lahab. Tahu surah Al-Lahab yang mana? Hah? Sudah pernah dengar? Tabat. Sudah hafal? Sudah hafal, ya. Sekarang kita belajar tentang surah Al-Lahab. Sekarang Asisa sudah mendengar tadi cerita Abu Lahab? Hah? Dengar? Apa yang Asisa dengar tadi dari cerita itu? Hah? Ayo. Apa nak? Hah? Apa nak? Abu Lahab. Abu Lahab. Kenapa disebut dengan Abu Lahab? Disebut namanya Abu Lahab. Kenapa? Mukanya yang kemerah-merah. Iya, kemerah-merahan. Apalagi kalau dia marah, seperti api yang membara. Iya. Yang mana surah Al-Lahab itu? Coba Asisa bacakan Ibu. Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Takbat tiada api la api wa ta'bama akna ambu malu wa ma kasab maka taba saya telana lang tatala wang lah atau wa malata atau bidinillah Amin. Artinya Asisa sudah hafal surah Al-Lahab. Ya. Ada berapa surah? Ada berapa ayat surah Al-Lahab, Nak? 5. Pintar. Yang pertama Tabat Yada Abi Lahab. Yang kedua Wahma Ketapa saya ma'agna an humalu. 3 wa makasaba saya salanam tatala wangla atau wa malatal atau bitinillah. Pintar. Surah Al-Lahab terdapat di surah keberapa? Tahu? Masih ingat? Surah Al-Lahab berada di surah ke-111. Ya? Turunnya di mana, Nak? Masih ingat? Turunnya di Mekah. Jadi termasuk golongan surah Makkiyah. Kalau Asisa sudah hafal
artinya surah Al-Lahab? Belum? Sekarang Ibu mau perlihatkan ini. Arti surah Al-Lahab. Yang pertama, coba dibaca. Masih saya bisa baca tak? Nomor 1. Tabat yada Abi Lahab. Apa arti? Apa bacanya ini yang nomor 1 nak? Binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Iya. Jadi ayat yang pertama artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Kenapa dikatakan binasalah Abu Lahab? Kenapa? Nah, karena Abu Lahab tidak pernah merestui apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ayat yang kedua, coba dibacakan. Ini. Titiklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Iya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Abu Lahab adalah orang yang kaya raya, tetapi harta yang diperolehnya itu tidak berkah dari Allah karena perbuatannya, ya, suka menghalang-halangi usaha Nabi Muhammad untuk berdakwah, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Sekarang yang ketiga, apa artinya? Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Apa itu yang api yang bergejolak? Yang dimaksud yang mana? Api yang bergejolak. Neraka. Iya, pintar. Api neraka karena perbuatannya. Yang keempat, ayat keempat apa artinya, nak? Dan begitu pula istrinya membawa kayu bagaimana fitnah. Iya, dan istrinya pembawa kayu bakar. Artinya dalam usaha Abu Lahab untuk menghalang-halangi dakwah Nabi itu dia bersama istrinya, ya, membawa fitnah kemana-mana. Tahu yang bagaimana itu fitnah? Apa itu fitnah? Hah? Tahu? Yang bagaimana? Bilang lagi. Apa nak? Apa itu fitnah? Fitnah menceritakan apa? Orang Lain. Iya, pintar. Jadi itu perbuatan baik tidak? Tidak. Iya. Sekarang ayat yang kelima. Apa bacakan Ibu? Di lehernya ada tali-tali sabuk yang dipintal. Iya, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi pada sudah selama hidupnya Abu Lahab itu tidak diridai oleh Allah apapun yang dia lakukan, dan akhirnya dia masuk neraka bersama istrinya. Oke. Ini arti dari surah Al-Lahab. Asisa sudah menghafalkan surah Al-Lahab 5
ayat, tapi belum hafal artinya tuh. Sekarang bukan hari ini tapi nanti ke depannya Asisa harus hafal juga artinya, nak, ya, supaya tahu apa artinya surah Al-Lahab, apa yang kandungan dari ayat surah Al-Lahab itu. Jadi selama Abu Lahab hidup, di akhir hayatnya dia tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena dia dikenai penyakit, namanya penyakit kulit yang tidak berhenti, akhirnya membusuk dan dia meninggal. Dan dia tidak dikubur seperti layaknya manusia yang lain, karena tidak ada yang mau mengubur. Dia hanya dibuang di dalam lubang sambil dilempari, karena orang lain tidak mau mendekat dengan alasan takut menular. Ya, begitu ceritanya kisah Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang lain dari Nabi Muhammad, tapi itu sudah termasuk keluarganya sendiri. Nah, jadi sekalipun kita di dalam kehidupan sehari-hari juga tidak boleh melakukan apa tadi? Fitnah. Apa tadi lagi artinya fitnah? Apa? Masih ingat? Menceritakan aib orang lain. Jadi di dalam berteman, Asisa di lingkungan kelas maupun di luar sekolah, itu tidak boleh menceritakan aib orang lain, sekalipun kita tahu, ya. Iya. Oke, untuk hari ini materi kita sudah selesai. Nanti kedepannya Asisa tetap hafal surah Al-Lahab dan artinya. Iya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita doa apa? Setelah belah apa doanya? Apa? Lupa. Nalapi usli illalazim na amanu wa amilu saliyati wa tawah tabilaki wa tawah tabil. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi untuk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nak. Ya, tadi kita sudah mendengarkan, ya, proses pembelajaran dan juga melihat langsung bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam untuk adik kita Nur Asisa. Ini Nur Asisa Tuna Daksa ya. Di kesempatan ini saya juga ingin berbincang dengan ibu dari Nur Asisa. Baik, iya. Ibu siapa namanya? Ibu Salma, ya. Bu Salma, ini Asisa berapa bersaudara, Ibu? 2. Asisa anak ke sulung, ya. Sejak kapan Ibu tahu, sejak lahir atau gimana mengetahui bahwa Asisa termasuk Tuna Daksa? Umur 1 tahun lebih. Umur 1 tahun, mungkin karena telat jalan, Bu, ya? Telat jalan. Oke, biasa sih ya, kita taunya anak-anak telat jalan, telat bicara, begitu ya. Katanya giginya cepat tumbuh, tapi ini barangkali ya yang kemudian baru disadari setelah usia 1 tahun. Nah, selama di kesehariannya, Bu, selama pembelajaran daring, ya, pembelajaran karena pandemi COVID sekarang itu kan harusnya ada di rumah. Ada kesulitan enggak, Bu, mau
proses pembelajarannya dari guru kemudian lewat Tidak. jadi jadi ibu mendampingi terus ya. Jadi Asisa cepat paham ibu, cepat paham ya. Baik, Asisa sudah ada bagaimana perasaannya Asisa belajar selama ini pakai HP? Tahu? Bisa? Bagaimana perasaannya ketemu ibu guru? Senang, iya. Sudah cukup lama tidak ketemu ya. Baik Bu, ini kalau dalam keseharian bagaimana pergaulannya sendiri Asisa ibu? Apakah dia sering juga di luar bertemu teman-temannya? Sering juga ya. Bantu-bantu ibu juga? Iya. Bantu-bantu ibu juga ya. Senang bantu ibu ya. Bisa apa? Cuci piring? Menyapu. Iya. Ya bikin apa lagi? Mengepel. Luar biasa. Baik, sahabat kreatif, senang sekali perjalanan kita untuk hari ini. Luar biasa, kita sudah bersama dengan Muhammad Ikram Arewa juga, dan sekarang bersama dengan Nur Aziza. Semoga tentunya mereka ini tetap semangat ya belajarnya ya. Dan terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih bersama dengan program A2, dan jangan lupakan ya untuk tetap di 96,8 MHz program A2 RRI Makassar Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kamu dengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling, hanya di Pro2 FM, Suara Kreativitas, RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro2 Guru Keliling.